Konon, sebelum ada kerajaan besar di Sulawesi Selatan, sebelum ada istana dan mahkota, rakyat hidup tanpa pemimpin. Dan saat kekacauan memuncak, seseorang turun dari langit. Mereka menyebutnya Timanurung, yang artinya dia yang turun. Di tanah Bugis kuno, masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Tidak ada raja, tidak ada hukum tetap. Perselisihan antar kampung sering terjadi. Para tetua adat berkumpul. Mereka sepakat, negeri ini butuh pemimpin, bukan sekadar kuat, tapi yang punya wibawa dan legitimasi. Dan di saat itulah, kisah aneh mulai beredar. Di suatu pagi yang berkabut, di wilayah yang kini dikenal sebagai Bon dan Goa, orang-orang melihat cahaya di perbukitan. Bukan api, bukan kilat. Ketika mereka mendekat, seorang perempuan berdiri di sana. Pakaiannya indah, wajahnya bersinar, tenang, tidak takut. Ia tidak menjelaskan dari mana asalnya, tapi auranya membuat semua orang tunduk. Mereka percaya, ia bukan manusia biasa, dia adalah Timanurung. Beberapa versi menyebut ia turun dari langit. Versi lain menyebut ia muncul dari bambu atau cahaya suci. Yang pasti kehadirannya langsung mengakhiri konflik. Tanpa perang, tanpa paksaan, para pemimpin adat lalu memohon agar Timanurung menjadi ratu. Ia setuju, dengan satu syarat. Kekuasaan harus dijalankan dengan kesepakatan antara raja dan rakyat. Konsep ini kelak dikenal sebagai cikal bakal sistem pemerintahan Bugis di mana raja tidak absolut. Ia harus tunduk pada adat dan perjanjian. Timanurung kemudian menikah dengan bangsawan setempat. Dari keturunannya, lahirlah garis raja-raja besar Bugis. Kerajaan Bon, Kerajaan Goa, Kerajaan Luwu. Semua menelusuri garis legitimasi mereka ke sosok yang turun dari langit itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Timanurung benar-benar makhluk langit? Atau ini simbol politik yang cerdas? Beberapa sejarawan percaya, kisah ini mungkin cara untuk menyatukan kelompok-kelompok yang bertikai. Dengan menghadirkan figur netral yang dianggap suci, semua pihak bisa menerima kepemimpinannya. Legenda ini bukan sekadar mitos, ia adalah strategi legitimasi kekuasaan. Karena dalam politik kuno, garis keturunan ilahi adalah sumber otoritas paling kuat. Jadi mungkin, Timanurung bukan cuma cerita spiritual, tapi fondasi berdirinya sistem kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang menarik, cerita tentang sosok turun dari langit tidak hanya ada di Bugis. Di banyak peradaban dunia, raja-raja sering dikaitkan dengan asal-usul langit atau dewa. Apakah ini kebetulan? Atau manusia memang butuh percaya bahwa pemimpinnya lebih dari sekadar manusia biasa? Timanurung mungkin tak pernah meninggalkan bukti fisik, tapi jejaknya hidup dalam struktur sosial, adat istiadat, dan kebanggaan orang Bugis hingga hari ini. Dan mungkin pertanyaan sebenarnya bukan, apakah dia benar-benar turun dari langit? Tapi, mengapa sebuah masyarakat memilih untuk mempercayainya? Kalau lo suka sisi misteri sejarah Nusantara yang jarang dibahas, follow sekarang.